Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini gua akan membahas film unik yang berjudul Swallow. Tidak lupa, gue juga selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai pembahasannya. Film diawali dengan memperlihatkan acara makan malam orang-orang kaya. Makan malam ini diadakan sebagai bentuk penyambutan dari seorang ayah kepada anaknya yang diangkat menjadi direktur. Yang dimana anak orang kaya itu bernama Richie dan ia mempunyai seorang istri bernama Hunter. Ayah Richie adalah seorang bos dari salah satu perusahaan paling ternama di kotanya. Saking kayanya, Richie juga dibelikan sebuah rumah oleh ayahnya untuk tinggal bersama Hunter. Malam pertama mereka di rumah baru tentu saja diisi dengan mantap-mantap. Kebetulan, Richie juga sangat menginginkan seorang anak dari Hunter. Esok harinya, Hunter hanya mengisi setiap waktu dengan menonton TV, menggambar, dan juga bermain game. Semenjak dinikahi oleh Richie, bisa dibilang Hunter adalah salah satu orang yang cukup beruntung. Meskipun begitu, Hunter merasa kesepian dan tidak dipedulikan oleh Richie yang hanya sibuk mengurus perusahaannya aja. Hal itu terlihat ketika Hunter mengajak suaminya ngobrol saat makan malam. Tapi, Richie malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Pada pagi hari, Hunter mengetahui bahwa dirinya sudah positif hamil dan mengandung anak dari Richie. Tentu saja berita ini merupakan berita bahagia bagi Richie, namun ekspresi bahagia tidak sama sekali ditunjukkan oleh Hunter. Malam itu juga, Richie mengadakan makan malam dengan kedua orang tuanya. Ia pun memberitahu bahwa Hunter telah positif hamil. Mendengar hal itu, kedua orang tua Richie sangatlah antusias untuk menyambut kelahiran cucunya sendiri. Selama makan malam, Hunter hanya bisa mendengarkan cerita-cerita dari kedua orang tua Richie. Sedangkan, ia tidak pernah diberi kesempatan untuk bercerita. Sekalinya kesempatan itu datang, orang tua Richie malah cuek dan langsung membahas perkembangan bisnis bersama Richie. Oleh karena itu, Hunter udah gak tahu mau ngapain lagi kalau dicuekin kayak gitu. Lalu, ia melihat tumpukan es batu yang berada di dalam gelas minumannya. Ia pun merasa tergiur dengan tekstur dari es batu itu sendiri. Nggak pakai lama, es batu yang ada di gelas itu langsung digado sama Hunter. Kemudian, Hunter yang hanya berada sendiri di rumah mengisi waktunya dengan menyiapkan kamar bayi. Tidak lama dari itu, ibu dari Richie masuk ke kamar dan memberikan sebuah buku kepada Hunter. Ibu Richie menjelaskan bahwa dengan membaca buku itu akan meningkatkan rasa motivasi untuk diri sendiri. Setelah itu, Hunter merasa penasaran dan langsung membaca buku yang ia dapat. Saat membaca, ia menemukan sebuah quotes yang berbunyi, "Setiap hari, cobalah melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dorong dirimu untuk mencoba hal-hal baru." Dari kalimat quotes inilah, perilaku Hunter mulai berubah 180 derajat. Ia selalu memikirkan kalimat itu dan melakukan hal-hal yang tidak terduga. Hal pertama yang dilakukan oleh Hunter adalah dengan memakan sebuah kelereng secara utuh. Selama nonton film ini, gue ngerasa ada sesuatu yang nyangkut di tenggorokan gue. Uniknya, Hunter malah merasa senang setelah memakan sebuah kelereng. Perilaku Hunter semakin tidak terduga saat ia mengambil kelereng itu dari kotorannya sendiri. Setelah diambil, ia menaruh kelereng itu di dalam sebuah kotak kaca. Kemudian ia melanjutkan kegabutannya seperti biasa. Saat lagi asik menonton, tiba-tiba ibunya Richie menelpon dan menyuruh Hunter ke rumahnya. Ibunya bertanya kepada Hunter, sebenarnya apa pekerjaan Hunter ketika ia belum menjadi istri Richie. Lalu, Hunter menjawab bahwa pekerjaannya adalah menjadi sales perlengkapan toilet. Mendengar hal itu, ibunya Richie berkata bahwa Hunter beruntung telah menikah dengan anaknya. Setelah selesai mengobrol, Hunter kembali melanjutkan tugasnya sebagai seorang istri. Bisa dibilang meskipun hidup dalam kegabutan, Hunter adalah seorang perempuan yang cukup rajin. Ia tidak ingin Richie memperkerjakan seorang pembantu sama sekali. Saat sedang membersihkan debu, Hunter menemukan sebuah paku yang menempel di vacuum cleaner itu. Tanpa berlama-lama, Hunter mencoba untuk menelan paku itu secara mentah-mentah. Saat menelan paku itu, ia tidak sanggup untuk menahan rasa sakitnya. Hal itu juga membuat lidahnya Hunter terluka dan berdarah. Namun, ia pun memaksa untuk menelan paku itu dan menahan rasa sakit yang tidak terduga. Ya udah jelas, tenggorokannya udah pasti lecet dan ususnya juga berdarah-darah. Namun, Hunter tidak merasa takut sama sekali.
Melainkan ia malah merasa bahagia setelah menelan barang-barang aneh. Dia juga gak kepikiran gimana kabar bayinya yang dikasih kelereng sama Paku. Pada malam itu juga, Hunter merasakan sakit perut yang luar biasa. Kotoran yang dikeluarkannya juga berdarah-darah dan membuat Hunter panik. Saat ia lagi membersihkan darahnya itu, Richie malah mengetok pintu kamar mandi. Hunter juga terlihat gemetar saat ditanya oleh Richie apa yang terjadi. Tapi untungnya, Richie gak sadar kalau Hunter menggenggam sebuah paku. Paku yang udah berhasil ditelan sama Hunter langsung ditaruh di sebelah kelereng. Gak puas sampai di situ, Hunter mencoba untuk menelan baterai. Makin lama dia makin doyan untuk makan barang-barang aneh. Buku yang diberikan oleh ibunya Richie juga dimakan sama Hunter. Ya, saking asiknya baca buku sampai-sampai itu buku jadi bahan ngemil. Lebih parahnya lagi, ternyata udah banyak barang yang berhasil ditelan sama Hunter. Pada esok harinya, Richie mengajak Hunter untuk mengecek kondisi bayi di dalam perut. Saat diperiksa, terlihat ada kumpulan benda-benda padat yang berada di dalam perut Hunter. Ketika itu juga, Hunter langsung diberikan tindakan medis dan barang-barang yang sudah ditelan mulai dikeluarkan secara perlahan. Pokoknya, benda-benda yang ukurannya nggak lebih dari 5 cm pasti ditelan sama Hunter. Setelah selesai operasi, Richie langsung ngamuk-ngamuk dan marah besar sama Hunter. Ia bingung kenapa Hunter harus makan barang-barang itu. Padahal kalau dia minta makanan juga pasti dibeliin sama Richie. Ayahnya Richie menyewa seorang psikolog untuk membantu Hunter menjadi normal. Hunter pun ditanya mengenai latar belakang keluarganya dan ia menjawab bahwa kehidupannya waktu kecil berjalan normal seperti biasa. Kedua orang tuanya sangatlah baik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Ia juga ditanya mengenai perasaannya setelah menelan barang-barang itu. Tanpa ragu, Hunter menjawab kalau ia suka dengan teksturnya saat berada di dalam mulut, terutama barang yang terbuat dari besi atau logam. Richie yang terlalu sibuk juga tidak bisa mengawasi Hunter setiap harinya. Maka dari itu Richie memperkerjakan seorang perawat bernama Luai. Luai adalah perawat dengan spesifikasi paling terbaik pada saat itu. Richie sengaja membayar Luai dengan harga mahal hanya untuk menjaga Hunter. Dari sini, Hunter makin merasa bahwa ia tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Segala tindakannya selalu diatur oleh suaminya dan kedua orang tua Richie. Bahkan, saat ia menyiapkan makanan pun harus dibantu oleh Luai. Tapi Hunter bersikeras tetap menolak dan ia menyuruh Luai untuk menonton TV. Salutnya, Luai tidak pergi untuk menonton TV dan ia tetap menjaga Hunter di depannya. Kemudian Hunter yang ingin pergi ke toilet juga tetap harus diperiksa oleh Luai. Dengan tujuan agar Hunter tidak membawa benda-benda aneh dan menelannya lagi. Nggak taunya, Hunter menyembunyikan barang-barang itu di bawah jamban. Di dalam toilet itulah ia diam-diam untuk makan barang-barang aneh. Esok harinya, Hunter dijadwalkan untuk bertemu dengan psikolog itu lagi. Ia pun ditanya kenapa ia merasa doyan untuk menelan baterai, jarum, batu, paku, kelereng, dan sebagainya. Kali ini, jawaban Hunter berbeda dan ia berkata dengan menelan itu semua ia merasa memegang kendali. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Hunter hanya akan memakan barang-barang itu apabila ia merasa tidak memiliki kendali. Pada malam itu, Richie yang berulang tahun mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Namun, Hunter kaget setelah mendengar teman kantor Richie membahas mengenai perilakunya. Hunter pun langsung merasa malu dan ia memaki-maki Richie yang mulutnya kayak ember. Singkat cerita, Hunter kembali bertemu dengan psikolog itu kesekian kalinya. Pada pertemuan kali ini, Hunter ditanya mengenai latar belakang keluarganya lagi. Di pertemuan pertama, Hunter berkata bahwa keluarganya mempunyai hidup yang normal. Tapi, kali ini jawaban Hunter berbeda lagi. Sebelum bercerita, ia menyuruh psikolog itu untuk menjaga rahasia dan tidak memberitahu hal ini kepada siapapun. Dengan rasa kepo yang begitu tinggi, psikolog itu berjanji tidak akan bercerita kepada Richie. Lalu, Hunter berkata bahwa ayahnya bukanlah benar-benar ayahnya sendiri. Waktu itu ibunya Hunter diperkosa oleh seorang pria asing. Pelaku pemerkosa ibunya adalah seorang pria bernama William dan pada saat itu si pelaku langsung dipenjara. Hunter pun memperlihatkan foto dari pelaku itu. Ia mengaku bahwa foto itu selalu dibawanya kemanapun. Psikolog itu pun bertanya, kenapa ibunya tidak berniat untuk menggugurkan kandungan. Hunter menjawab bahwa ibunya adalah seorang wanita yang agamis dan sangat menentang dengan tindakan aborsi. Dengan kata lain,
Hunter adalah anak yang tidak diharapkan, yang dimana ia lahir akibat insiden pemerkosaan. Ia berkata bahwa ayah tirinya sangat mencintainya, begitu juga dengan ibu dan saudaranya yang sangat peduli dengan dirinya. Hunter yang sudah menceritakan masa lalunya kepada psikolog pun mulai sedikit lega dan beraktivitas sesuai hobinya. Richie yang pada saat itu sedang libur juga ikut mengawasi istrinya itu. Hunter yang sedang menanam tanaman merasa sedikit tergiur dengan tanah yang digenggamnya. Tapi, ia mampu mengatasi hal itu karena ia merasa mulai memiliki kendali dengan memberi kepercayaan kepada psikolog. Saat ingin mencuci tangan, Hunter mendengar suaminya lagi ditelepon oleh psikolog itu. Ia pun menguping apa yang sebenarnya dibicarakan oleh mereka berdua. Namun ternyata, psikolog itu membongkar semua rahasia yang diceritakan oleh Hunter kepada Richie. Lebih parahnya lagi, hal itu terdengar oleh Hunter sendiri dan membuatnya merasa sangatlah kecewa. Kepercayaan yang udah diberikan Hunter kepada psikolog itu malah dihancurkan dengan mulut yang ember seperti Richie. Saat suaminya ingin berangkat untuk nge-gym, Hunter mengalami serangan cemas dan juga panik. Rasa gagal untuk mempercayai seseorang membuat ia stres sampai-sampai bersembunyi di kolong kasur. Hal itu pun diketahui oleh Luai dan ia juga ikut masuk ke kolong kasur untuk menemani Hunter. Mereka berdua pun pada akhirnya tertidur sampai malam hari. Saat Hunter terbangun, keinginan untuk menelan benda-benda aneh mulai muncul secara tiba-tiba. Ia pun mengacak-ngacak laci di dapur dan mengambil sebuah obeng untuk ditelan saat itu juga. Luai yang baru terbangun pun melihat Hunter mengalami kesakitan sampai tersedak-sedak. Untuk kesekian kalinya, Hunter dibawa lagi ke rumah sakit oleh Richie dan ayahnya. Bisa dibilang, obeng ini adalah rekor terbaru Hunter untuk memakan benda-benda aneh. Richie dan kedua orang tuanya pun merasa tidak berhasil untuk mengatasi perilaku Hunter. Pada akhirnya, Hunter disuruh untuk menandatangani kontrak di rumah sakit jiwa selama 7 bulan. Tujuan Richie dan orang tuanya membawa Hunter ke RSJ agar bayi di dalam perut Hunter tetap aman. Jika Hunter tidak menandatangani itu, maka Richie mengancam akan cerai. Karena merasa tidak enak dan ingin berterima kasih, Hunter langsung tanda tangan di kertas itu. Pada hari itu juga, Hunter akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi, Hunter lupa membawa handphonenya untuk bermain game. Ia pun mengambil handphonenya di dalam kamar sambil ditemani oleh Luai. Luai yang selama ini mengawasi Hunter pun sebenarnya merasa kasihan dengan kondisi Hunter. Ia terpaksa menjaga Hunter dengan ketat karena tuntutan pekerjaan dari Richie yang membayarnya. Luai yang merasa tidak tega pun pada akhirnya membiarkan Hunter untuk kabur. Luai membantu Hunter dengan sengaja membuka jendela kamar mandi, membiarkan air keran wastafel terus menyala, dan pintu kamar mandi yang sengaja dikunci. Ini semua dilakukan Luai agar membuat persepsi Hunter melarikan diri tanpa sepengetahuannya. Hunter berlari sekejang mungkin ke dalam hutan dan menunggu di pinggir jalan. Richie dan kedua orang tuanya yang menunggu terlalu lama pun mencoba masuk ke dalam kamar mandi. Saat terbuka, Richie langsung kaget setelah mengetahui Hunter melarikan diri. Di sisi lain, Hunter menunggu kendaraan yang lewat untuk memberikan tumpangan kepadanya. Untung saja ada satu mobil yang berbaik hati dan memberikan Hunter tumpangan gratis. Ia pun bermalam di sebuah motel untuk melindungi diri dari kejaran Richie. Sebelum check-in, Hunter malah mengambil segenggam tanah dan disimpan ke dalam kantongnya. Saat malam hari, Hunter sengaja menelpon Richie yang sedang mencarinya malam itu juga. Ia berkata kepada Richie bahwa sebenarnya ia masih mencintai Richie, tapi ia terpaksa meninggalkannya karena ia merasa selalu dikontrol untuk melakukan apapun. Richie yang merayu Hunter untuk kembali malah ditolak oleh Hunter secara mentah-mentah. Mendengar hal itu, sifat asli Richie pun keluar dan ia memarahi Hunter dengan kata-kata kasar. Richie berkata bahwa sebenarnya ia hanya ingin bayinya kembali. Dengan kata lain, ia tidak peduli dengan keberadaan Hunter sama sekali. Ketika itu juga, Hunter langsung menghancurkan satu-satunya handphone yang ia punya. Hunter yang stres membuat dirinya hanya bisa menonton TV sambil ngemilin tanah yang diambilnya tadi. Saat pagi hari, Hunter pun check out dari motel itu. Sekarang ia sudah tidak memiliki handphone lagi dan hanya mengandalkan telepon umum untuk berkomunikasi. Ia pun mencoba untuk menelpon ibunya dan berkata bahwa hari ini ia akan datang ke rumah ibunya. Namun, ibunya berkata bahwa di rumah tidak ada lagi tempat untuk Hunter, dikarenakan seluruh ruangan sudah dipakai oleh saudara Hunter sendiri. Dari kalimat ini, dapat diketahui bahwa sebenarnya Hunter berbohong kepada psikolog itu, yang dimana ia selalu berkata bahwa ibu dan saudara-saudaranya selalu peduli kepadanya.
Tapi kenyataannya, ia tidak dianggap sama sekali dan selalu sendiri untuk menjalani kehidupannya. Kemudian Hunter mencari alamat pemerkosa sekaligus ayah tirinya yang bernama William, dan pada akhirnya ia tiba di rumah pria asing itu. Ia masuk secara diam-diam ke rumah itu dan ternyata William sedang mengadakan pesta hari ulang tahunnya. Selama Hunter berada di pesta itu, William tidak curiga dengan kehadiran Hunter. Tidak lama dari itu, Hunter pun berkata bahwa ia adalah anak dari seorang wanita bernama Jill. William yang mendengar hal itu langsung terkejut dan tidak ingin membahas nama Jill lagi. William juga berkata, apa maksud Hunter untuk datang ke rumahnya ini? Lalu Hunter memarahi William dan menyuruhnya untuk tunduk dengan segala kendali yang disuruhnya. Dari statement Hunter ini, bisa dilihat bahwa selama ini Hunter tidak dapat memegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Maka dari itu, William yang telah memerkosa ibunya pun menjadi korban kemarahan Hunter. Hunter kemudian bertanya kepada William mengapa ia tega melakukan hal itu. William yang mendengar pertanyaan Hunter pun merasa sedih dan tidak tahu harus berkata apa. Di momen seperti ini, William harus dimarahi oleh Hunter yang secara tidak langsung adalah anaknya sendiri. William mengaku bahwa ia telah menyesal dan malu telah melakukan perbuatan jahat itu. Sekarang ia telah bertobat dan menjalani kehidupan dengan keluarga barunya. Hunter yang memiliki hati baik pun hanya bisa menangis melihat wajah ayah tirinya secara langsung. Setelah semua jawaban ia dapatkan, ia pun memaafkan segala perbuatan William secara ikhlas. Lalu, Hunter berkunjung ke dokter spesialis kandungan untuk membeli obat penggugur bayi. Kemudian ia pergi ke sebuah mall untuk makan siang secara normal. Dari scene ini dapat dilihat bahwa Hunter sebenarnya bisa makan makanan normal, jika saja ia tidak memiliki beban pikiran maupun stres yang menimpanya. Setelah itu, ia mengkonsumsi obat yang baru saja dibelinya secara cuma-cuma. Pada saat itu juga Hunter mengalami proses keguguran di dalam WC umum. Ia sengaja menggugur kandungannya agar Richie tidak lagi mengejarnya. Namun sekarang, Hunter sudah memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri dan ia lega karena beban masa lalunya sudah terbongkar. Pada intinya, setiap orang pasti punya masa lalu yang baik maupun buruk. Hanya saja tergantung pada diri kita sendiri mampu mengatasi masa lalu itu seperti apa. Yang penting, kalian tetap berdoa dan bersyukur dengan apapun yang terjadi. Oke deh guys, mungkin sampai segini aja pembahasan dari film Swallow. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nadi cabut dulu. Dadah guys.